Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmarisa dengan NPM 19/1014-2862067171, Prodi PGSD 8B, mata kuliah Pramuka, dosen pengampu Bapak Muhammad Dwi Kurniadi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 1. Sejarah Kepanduan Dunia, 2. Gagasan Pendidikan Kepramukaan, 3. Sejarah berdirinya Kepanduan Nasional, dan 4. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Sejarah Kepanduan Dunia. Berbicara tentang sejarah pramuka, kita harus tahu siapa pendiri pertama gerakan tersebut, yaitu Sir Robert Baden-Powell of Gilwell, atau dikenal dengan Bapak Pandu Dunia. Baden-Powell dilahirkan di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Nama lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ayahnya bernama Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar di Universitas Oxford, Inggris. Ibunya bernama Miss Henrietta Grace Smith. Baden-Powell mempunyai 9 saudara, yaitu Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Plechter. Ayahnya, Profesor Domin, meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1860. Ibunya menyekolahkannya di Carr House School dan mendapatkan julukan Bating Towel. Di usia 19 tahun, Baden-Powell bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan pamannya, yaitu Kolonel Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Setelah lulus, Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Pengalaman ketentaraan ini yang banyak mempengaruhi perkembangan gerakan kepanduan. Kemudian, Baden-Powell ditempatkan di kota Mafeking, Afrika. Atas jasa-jasanya mempertahankan kota Mafeking, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Pada tahun 1901, Baden-Powell ke tanah air dan menulis pengalamannya dalam buku Aids to Scouting. Pada tahun 1907, Baden-Powell mendapat undangan mengisahkan pengalamannya di Afrika dalam perkemahan yang diikuti 20 orang di Pulau Bronsey. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys. Kepanduan Siaga didirikan pada tahun 1916 dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Pada tahun 1918, Baden-Powell mendirikan Kepanduan Golongan Penegak untuk meningkatkan kualitas para penegak. Baden-Powell menulis buku yang berjudul Preparing to Success, yang artinya mengembara menuju keberhasilan. Pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, Baden-Powell menikah dengan Olive Sinclair Sons dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama kali dilaksanakan di Hall Olympia, London, Inggris. Dan pada hari terakhir Jambore dilaksanakan, yakni tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron dari Raja George yang kelima. Pada tanggal 3 Desember tahun 1934, Baden-Powell mengunjungi Batavia atau Jakarta saat ini. Pada tanggal 8 Januari tahun 1941, Baden-Powell meninggal di kota Nyeri, Kenya. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Para pelaksana pendidikan kepramukaan harus menghayati dan menyadari 1.
Karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu, mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Kedua, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Proses pendidikan lebih mendalam dalam mengembangkan dan membentuk nilai-nilai, sikap, perilaku, dan pengetahuan. Ketiga, pada hakikatnya, pendidikan adalah memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Keempat, dasar dan landasan pendidikan adalah keteladanan. Untuk itu, para pelaksana pendidikan kepramukaan wajib menjadi teladan. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya Lord Baden-Powell yang mula-mula dituangkan dalam buku Scouting for Boys, pada dasarnya ditujukan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik itu, perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dengan sikap sesuai dengan sistem Among, membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, sejarah berdirinya Kepanduan Nasional. Kepanduan atau kepramukaan masuk ke Indonesia pada masa Hindia Belanda masih menjajah. Karena negara sedang dijajah oleh bangsa Belanda, maka organisasinya bernama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau disingkat dengan NIVV, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Karena pemerintah kolonial melarang bangsa Indonesia mengikuti kegiatan NIVV, maka berdirilah Kepanduan Bercirikan Nasionalisme dan organisasi pertama yaitu Japanese Padvinders Organisasi atau JPO dilahirkan pada tahun 1916. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah pada saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, lalu menjiwai peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Istilah pandu dan kepanduan dikemukakan dalam Kongres Siap pada tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100 organisasi yang tergabung ke dalam 3 federasi. 1. IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia berdiri tanggal 13 September 1951. Kedua, Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia tahun 1945. Ketiga, PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Jambore Nasional pertama kali kepanduan pertama pada masa Pandu sebelum adanya pramuka dilaksanakan di Pasar Minggu di Jakarta tahun 1955 dan diselenggarakan oleh IPINDO. Kepres nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kita masuki pembahasan yang keempat, yaitu sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 12 April tahun 1912 dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat tanggal 2 Oktober tahun 1988. Itulah sejarah tentang kepramukaan di Indonesia dan dunia. Semoga kita bisa mengetahui sejarah pramuka dan mengerti bagaimana pramuka itu bisa berdiri sehingga seperti saat ini. Saya Rahmarisa, apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.